Sobat Konseling, pernahkah sobat merasa cemas? Rasa cemas sebenarnya adalah emosi yang normal dirasakan oleh manusia. Seperti cemas saat menghadapi masalah, cemas sebelum mengikuti tes atau wawancara, dan lain-lain. Rasa cemas memang pada dasarnya normal. Namun bagaimana jika rasa cemas itu terus memburuk dan berlebihan dari waktu ke waktu dan berlangsung terus-menerus terhadap banyak hal? Nah sobat, jika hal itu terjadi bisa jadi penderita mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Apa sih itu gangguan kecemasan? Yuk kita ulik singkat bersama Sobat Konseling ID. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan adalah rasa cemas yang berlebihan yang berlangsung terus-menerus dan memburuk dari waktu ke waktu. Ada beberapa gejala anxiety disorder. Yang pertama, perasaan gugup, gelisah, dan tegang. Yang kedua, detak jantung cepat. Yang ketiga, napas tidak teratur. Yang keempat, terjadi tremor. Yang kelima, kesulitan atau bahkan tidak bisa tidur. Yang keenam, keringat dingin. Ketujuh, tubuh lemas. Yang kedelapan, sulit berkonsentrasi. Yang terakhir, perasaan was-was dan ketakutan tanpa sebab. Ada beberapa jenis anxiety disorder yang perlu sobat ketahui. Yang pertama, gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder. Gangguan kecemasan umum menyebabkan penderitanya merasa cemas dan khawatir terhadap banyak hal. Bahkan hal-hal kecil dan sederhana sekalipun, seperti kesehatan, pekerjaan, bahkan interaksi dengan orang sekitar. Rasa cemas yang muncul karena gangguan kecemasan umum dirasa hampir setiap saat oleh penderitanya dan terjadi terus-menerus hingga lebih dari 6 bulan. Gangguan kecemasan umum ini menyebabkan penderitanya sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Selain rasa cemas, gangguan kecemasan umum juga dapat menimbulkan rasa cepat lelah, mual, tegang, sulit berkonsentrasi, sesak, insomnia, hingga sakit kepala ringan maupun berat. Yang kedua, gangguan panik atau panic disorder. Sobat, rasa panik itu sebenarnya adalah hal wajar. Namun, jika kamu merasa panik tanpa sebab, bisa jadi kamu menderita gangguan panik ini. Ketika gejala gangguan panik ini muncul, penderitanya akan merasa sensasi jantung berdebar-debar, berkeringat dingin, sesak nafas, pusing, tremor, rasa lelah hingga melemahnya fungsi dari beberapa organ tubuh, dan lain-lain. Gangguan panik bisa muncul kapan saja dan di mana saja, bahkan tanpa alasan yang jelas apa penyebabnya. Yang ketiga, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Penderita OCD memiliki pikiran dan dorongan untuk melakukan sesuatu secara berulang. Contoh perilaku ini adalah mencuci tangan hingga 7 kali setelah menyentuh sesuatu yang dianggap penderita kotor. Pikiran dan tindakan tersebut berada di luar kendali penderita. Gangguan ini sulit dikendalikan, bersifat menetap, dan dapat kambuh kapan saja sehingga membuat penderitanya terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, fobia. Fobia merupakan rasa takut berlebihan yang tidak wajar pada kondisi atau objek tertentu. Orang yang memiliki fobia dapat mengalami serangan panik dan ketakutan berlebih ketika berhadapan dengan kondisi atau objek tertentu. Fobia dapat menyebabkan gangguan aktivitas hingga menurun kualitas hidup. Sebagian besar orang yang memiliki fobia menyadari bahwa rasa takut yang terjadi bersifat berlebihan dan tidak beralasan. Namun, mereka tidak dapat mengendalikannya. Yang terakhir, Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. PTSD adalah gangguan psikologis yang dipicu
oleh peristiwa mengerikan yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan, insiden yang mengancam nyawa, dan perang yang memberikan pengalaman traumatis pada korbannya. Penderita PTSD mengalami gejala seperti mudah terkejut, emosi yang berubah-ubah, sulit berkonsentrasi, kesulitan tidur, serta memiliki pola pikir yang traumatis. Nah sobat, sekian informasi mengenai jenis-jenis anxiety disorder. Sampai jumpa pada video-video informatif dan edukatif Sobat Konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan temukan sosial media kami, Sobat Konseling ID. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling.